abdominal pain? Ya, nah yang pertama history taking pastinya, atau biasa kita kenal dengan nama anamnesis ya. Tentunya setiap diagnosis yang baik itu berdasar dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Tentunya pemeriksaan penunjang yang tepat ya. Oke, jadi karena eh, simptom utama dari akut abdomen itu adalah pain atau abdominal pain, teman-teman pasti tahu lah kalau di FK kan kalau mau OSCE tuh pasti hafalin anamnesisnya tuh Socrates kan. Nah, ini aku udah tulis nih semuanya nih Socrates. Jadi teman-teman nggak boleh lupa, itu merupakan hal-hal simpel yang kamu akan pakai sampai nanti kamu praktek menjadi dokter umum. Ya, dalam mendiagnosa pasien itu sekitar 80% dari anamnesis sebenarnya kamu udah tahu nih kira-kira pasien ini kenapa gitu ya. Kalau misalnya gejalanya klasik gitu ya. Oke, jadi dari ini penting banget. Oke, tapi selain history taking ini, selain ini kamu juga penting melihat profil pasien ya. Karena kalau ke teman-teman kemarin udah pantengin Instagramnya Study Sito nih, kemarin kan kita ada bikin kuis tuh di story Instagram. Nah, salah satu pertanyaannya adalah apa sih risk factor dari cholelithiasis atau gallstone ya. Nah, itu aku kasih tahu sekarang aja ya. Dia itu disingkat menjadi 4 atau 5F biasanya. Itu adalah fat, di mana obesity. Kedua itu adalah fertile atau memiliki lebih dari satu anak, female, ya, dan juga memiliki family history of gallstone. Jadi kalau misalnya pasien datang nih dengan recurrent right upper quadrant pain, ya, lalu dia obesitas dan juga setelah kamu tanya-tanya ternyata dia punya family history of gallstone. Jadi kita memiliki arah nih kemana kira-kira pasien ini kita mau mendiagnosa dia kemana dan memerlukan pemeriksaan penunjang apa gitu kan. Oke. Oke. Nah, selain pain, biasanya pasien itu akan datang karena ini merupakan abdomen itu merupakan rumah dari GI tract ya. Jadi banyak GI simptom yang akan muncul pada pasien. Misalnya ada nausea, vomiting, mual muntah ya, ataupun juga gangguan pada BAB. Misalnya dia diare atau justru konstipasi ya. Perlu kamu tanyakan juga warna dan juga blood atau berdarah pada simptom-simptom GI ya. Nah, selain itu asosiasi simptomnya apa aja? Ada fever, anoreksia, fatigue, dan juga ada urinary symptom ya, atau simptom dari buang air kecil. Di mana kamu juga jangan lupa bahwa kidney itu kan berada di retroperitoneal. Ureter juga berada di retroperitoneal, sehingga bisa saja sakitnya itu ada revert pain atau pasien kurang jelas dalam mendeskripsikan pain-nya. Nah, kamu harus tanyakan juga apakah ada urinary symptom. Nah, selain itu kamu tanyakan riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat pengobatan, dan juga yang penting adalah riwayat surgical atau riwayat operasi ya. Ini sangat penting juga untuk ditanyakan karena biasa kalau misalnya pasien sudah dioperasi terutama di dalam rongga perut beberapa kali, itu bisa menyebabkan adanya adesi ya. Adesi ini biasanya asimptomatik, tapi dia merupakan kalau misalnya ada simptom utamanya adalah obstruksi ya. Jadi bisa aja dia ada small bowel obstruction atau large bowel obstruction disebabkan oleh karena adesi. Makanya history dari surgical juga penting ya. Other significant diseases juga penting. Lalu yang paling penting adalah yang penting juga pada wanita. Jadi pada wanita itu kamu harus menanyakan ginekologi history dia ya, karena organ-organ reproduksi wanita juga berada di intraperitoneal ya. Oke deh. Oke, selanjutnya kita masuk nih ke dalam pemeriksaan fisik. Nah, kalau pemeriksaan fisik, teman-teman ingat ya, ini juga bekal buat nanti kalian OSCE, buat nanti kalian sampai exit OSCE pun tetap kayak gini template-nya ya. Kalian tuh harus dari keadaan umum dulu. Ini pasien tampak sakit ringan, tampak sakit sedang, atau tampak sakit berat. Ya. Lalu setelah itu kamu cek pasiennya ini konsis apa enggak, apakah dia delirium kah, atau dia kompos mentis gitu ya. Lalu jangan pernah lupakan tanda-tanda vital. Ya, tanda-tanda vital ini sangat penting karena jangan teman-teman lupakan selain dari pain abdominal pain,
kadang pasien itu datang dengan shock, atau misalnya pasien dengan disentri, dia akan merasakan abdominal pain yang sangat hebat, ya. Tapi akan disertai juga mungkin dengan dehidrasi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cek tanda-tanda vital, ya. Tanda-tanda vital yang paling penting ada 4. Tekanan darah, heart rate, respiratory rate, dan temperatur. Ya, oke. Secara cepat kita bisa cek secara sistemik, head to toe biasa orang bilangnya, ya. Kalau misalnya kita curiga nih, oh kira-kira nih orang ada perdarahan nih di dalam intraabdominal, atau misalnya ada ruptur dari varises esophagus. Nah, kita harus cek nih sistemiknya. Dia anemis apa enggak? Akralnya dingin apa enggak? Gitu ya. Oke, sekarang karena kita lagi bicara akut abdomen, maka kita akan fokus pada PF abdomen, ya. Pertama-tama tentu saja dimulai dulu dari inspeksi, ya. Saat kamu approach pasien, kamu mau memeriksa dia, jangan lupa kamu inspeksi dulu sebelum kamu pegang-pegang pasiennya, ya. Oke, pada PF abdomen, ingat ya, ini semua yang nanti akan osce-osce nih, ingat baik-baik ya. Aku bilangin, kalau abdomen, kamu mau pemeriksaan fisik, jangan lupa kakinya ditekuk, ya, jangan lupa. Ya, jadi baru kamu bisa inspeksi. Inspeksi, kamu bisa menilai nih apakah datar atau misalnya dia distended atau misalnya cekung kalau pasiennya malnutrisi gitu ya. Lalu kita cek nih ada dalam kontur dalam styphus enggak? Apa sih itu dalam kontur dalam styphus? Nah, dalam kontur itu terlihat adanya kontur dari usus di dinding perut. Sedangkan dalam styphus itu adalah kita melihat adanya peristalsis usus terlihat dari luar atau dia terlihat di dinding perut, ya. Oke, selanjutnya kita juga cek, ada nggak nih luka pos operasi? Lalu apakah ada massa yang jelas terlihat pada saat inspeksi, ya? Selanjutnya baru kita auskultasi. Auskultasi itu kita akan mencari bowel sound. Bowel sound itu apa sih? Bising usus biasa ngomongnya, ya. Oke, bising usus gimana sih caranya dicek? Nah, kamu bisa cek di 4 regio atau misalnya cek di periumbilikal, ya. Baru kamu cek berapa kali per menit. Nah, metallic sound itu apa sih? Nah, metallic sound itu sound yang khas pada adanya obstruksi gitu ya. Jadi dia akan high pitch sound itu akibat adanya suatu obstruksi ya. Sedangkan borborygmus itu apa sih? Nah, borborygmus itu yang ada kalau misalnya kamu habis OK 10 jam nggak keluar-keluar dari OK, nggak ada break makan, kamu ada dengar nggak tuh suara-suara dari perut kamu? Nah, itu tuh borborygmus kayak gitu ya. Oke, nah kalau palpation itu kita cek nih. Sebenarnya palpation di perut itu ada 2, light palpation ataupun deep palpation ya. Kamu bisa lakukan keduanya. Kamu cek apakah ada muscle guarding. Muscle guarding itu biasanya tanda dari peritonitis diffusa atau general peritonitis ya. Apa sih tandanya muscle guarding itu? Nah, tandanya muscle guarding itu dia akan keras seperti papan ya, bisa juga dibilang devans muskuler ya. Kedua yang kamu harus cek adalah apakah ada nyeri tekan apa enggak. Nah, biasa kalau pasien itu dyspepsia atau misalnya dia gastritis, dia pasti ada pain pada saat kamu di palpation di epigastric region. Nah, pada saat kamu di palpation juga kamu merasa nih ada massa atau enggak. Nah, seperti biasa ya, massa kan pasti udah tahu kan gimana cara melaporkan massa. Nah, yang penting kamu laporkan dari massa itu adalah berapa banyak atau jumlahnya, konsistensinya, keraskah, kenyalkah, nah lokasinya di mana, lalu ada nyeri tekan nggak pada saat kamu palpasi, mobile atau immobile, batasnya tegas apa enggak, ya. Oke. Lalu tambahan untuk di abdomen. Karena massa di abdomen itu bisa saja dia adalah AAA. Pernah dengar nggak AAA itu apa? Nah, AAA itu singkatan dari aortic abdominal aneurysm ya. Saat kamu mencurigai, kapan kamu bisa mencurigai adanya triple A ini? Nah, itu pada saat kamu akan palpasi terdapat massa, kamu akan merasakan pulsasi di massa itu. Nah, aku pernah tuh palpasi sekali. Ya, aku rasa kamu kalau sekali pernah palpasi triple A, kamu nggak akan pernah lupa sih kayak gimana rasanya ya. Oke, kalau perkusi, ya kita cek ya. Biasanya kan normal perkusi dari perut kan adalah timpani. Yang dull adalah pada di liver atau misalnya di gaster saat pasiennya baru selesai makan ya. Oke, jadi kamu harus cari apakah ini semua hipertimpani ya gitu ya.
Lalu kamu juga bisa cari apa ada asites apa enggak. Nah, ini lagi nih poin nih, ini banyak-banyak reminder untuk kalian yang nanti akan OSCE ya. Nah, kalau misalnya pasien dengan akut abdomen, jangan lupa kamu harus RT dia. Kamu harus lakukan digital rectal examination. Soal nanti di OSCE ada hasilnya atau kamu nggak ada data, nggak ada hasil data pemeriksaan, itu soal nanti. Pokoknya kamu harus lakukan digital rectal examination ya. Kemarin itu pas OSCE akut abdomen banyak banget yang lupa digital rectal examination ya. Jadi sekarang kalian catat ya, ingat ya, kalian harus lakukan digital rectal examination pada pasien-pasien dengan akut abdomen ya. Nah, nanti baru kamu cari pada saat kamu lakukan RT apa sih yang dinilai. Nah, tonusnya, tonus sphincternya baik apa enggak, hipertonus, hipotonus, lalu kamu raba mukosanya